Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome to YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang memahami konsep dasar kesulitan belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelas 3B Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Kelompok 13, saya sendiri, Audia Agustin, NPM 5020089, dan rekan saya, Sofiatun, dengan NPM 5020069. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yuk langsung saja saya ke materi pertama, yaitu pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kesulitan belajar dalam pandangan Islam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Hanya saja, dalam konsep Islam, faktor-faktor tersebut dijelaskan lebih detail mengapa individu mengalami kesulitan belajar dan kesulitan dapat ilmu, serta memberikan motivasi bagi siapapun untuk selalu berusaha, karena barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kesulitan belajar merupakan bidang yang sangat luas dan sangat kompleks untuk dipelajari, karena menyangkut sekurang-kurangnya aspek psikologis, neurologis, pendidikan, dan aspek kehidupan sosial anak dalam keluarga maupun masyarakat. Setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami dan menjelaskan fenomena kesulitan belajar yang dialami oleh seorang anak. Seringkali kita berputus asa tak kala mendapatkan kesulitan ataupun cobaan, termasuk dalam hal belajar. Padahal Allah telah memberi janji bahwa di balik kesulitan pasti ada jalan keluar yang begitu dekat. Dalam surat An-Nasr, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Nasr ayat 6. Selalu mencoba, tidak berpuas asa, dan terus percaya bahwa suatu saat dia pasti bisa. Sabar di sini juga berarti tabah menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari jalan lurus menuju penciptaannya. Maka dalam belajar, individu harus memiliki kesabaran ketika mengalami kesulitan, selalu mencoba, tidak berpuas asa, dan terus mencapai bahwa suatu saat dia pasti bisa. Sabar di sini juga berarti tabah menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari jalan lurus menuju penciptanya. Dengan demikian, kesulitan belajar adalah suatu kondisi atau tingkah laku yang mengalami hambatan dalam mencapai suatu perubahan, baik berbentuk sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Dengan kata lain, bahwa kesulitan belajar tidak hanya dapat ditandai dengan presentasi rendah, akan tetapi juga dapat ditandai dari tingkah laku seperti perbandingan presentasi belajar yang dicapai dengan tingkat kecerdasan, sikap, perbuatan, dan tingkah laku kepuasan individu yang belajar. B. Kedudukan diagnostik kesulitan belajar dalam belajar. Kesulitan belajar yang dialami individu atau siswa yang belajar dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa sangat terkait dengan kondisi-kondisi psikologis dan psikologisnya. Ketika belajar sedang, faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa banyak yang bersumber pada kesulitan fasilitas sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan aktivitas ataupun perubahan belajar. Proses belajar merupakan hal yang kompleks
di mana siswa sendiri yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya aktivitas atau perubahan belajar. Dalam kegiatan-kegiatan belajarnya, siswa menghadapi masalah-masalah secara intern dan ekstern. Jika siswa tidak dapat mengatasi masalahnya, maka siswa tidak dapat belajar dengan baik. Setiap anak yang mengalami kesulitan belajar akan menunjukkan fenomena yang beragam. Akan tetapi, untuk memudah dalam memahami keragaman fenomena itu, kesulitan belajar dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu kesulitan belajar yang bersifat intern dan disebut learning disability, dan kesulitan belajar yang bersifat eksternal berkaitan dengan faktor lingkungan yang disebut dengan learning problem. Yang pertama yaitu Nonverbal Learning Disability atau NLD, merupakan jenis kesulitan belajar yang mana siswa tidak mampu untuk objek-objek visual yang terkait dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Yang kedua yaitu Dysclasia, merupakan kondisi kesulitan belajar siswa yang tidak bisa memecahkan berbagai persoalan matematika yang sedang dihadapi. Sedangkan yang ketiga yaitu Auditory and Visual Processing Disorder atau APD, merupakan kesulitan belajar yang mana siswa tidak mampu memahami bahasa pengantar mata pelajaran, baik itu dijelasi secara tertulis maupun secara lisan. Yang keempat yaitu Dysgraphia, merupakan kesulitan belajar di mana siswa tidak mampu untuk atau sulit untuk menulis sesuatu yang mereka pikirkan. Yang kelima yaitu Specific Learning Impairment atau SLI, merupakan gangguan bahasa yang mana anak akan kesulitan dalam mencerna pembelajaran bahasa. Yang keenam, Dyslexia, merupakan salah satu macam jenis kesulitan belajar anak yang mana tidak bisa memahami tulisan, baik itu huruf maupun angka. Diri siswa itu tersendiri, seperti halnya kelemahan fisik, kelemahan mental, gangguan-gangguan yang bersifat emosional, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa sebagai penyebab kesulitan belajar, yaitu aktif antisipatif, kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif atau student active learning, sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban studi yang terlampau berat, metode mengajar yang kurang menarik, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.